Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri dengan NPM 223515516106. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian dari proposal saya untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Seminar Administrasi Publik R03 yang diampu oleh dosen Ibu Eka Fadila, SIP MA. Jadi ada beberapa poin yang harus ada pada bab suatu penelitian, yaitu yang pertama ada konsep atau topik yang ingin diteliti, judul penelitian, bukti adanya masalah di lokasi penelitian, gap atau keterbaharuan, dampaknya, alasan, kenapa harus diteliti, literatur review, critical thinking, kalimat tanya atau pertanyaan penelitian apa yang akan ditujukan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep atau topik yang ingin diteliti. Penelitian yang akan saya lakukan mengangkat topik besar tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta dengan fokus spesifik pada implementasi kebijakan melalui program bank sampah. Grand konsepnya yaitu upaya pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah melalui kebijakan berbasis partisipasi masyarakat. Sedangkan spesifikasinya menelaah bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan, hambatan apa yang akan dihadapi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Sedangkan judul yang saya ambil yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Jakarta Selatan. Lalu, sebelum saya masuk ke poin pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya memilih tema tersebut. Karena implementasi kebijakan merupakan salah satu dari kajian atau ruang lingkup di administrasi publik, yang dimana dengan kita mengambil tema tersebut, nantinya kita dapat melihat bagaimana penerapan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah tidak hanya soal teknis pengumpulan dan pengolahan sampah saja, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat, membangun kesadaran lingkungan, dan menjalankan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal inilah yang membuat tema ini sangat relevan untuk dikaji dari perspektif administrasi publik. Pembahasan selanjutnya yaitu bukti adanya masalah di lokasi penelitian. Berdasarkan data yang didapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, produksi sampah di DKI Jakarta setiap tahunnya terus meningkat. Sepanjang tahun 2022, DKI Jakarta menghasilkan 3,11 juta ton limbah, menjadi yang tertinggi keempat di Indonesia. Jumlah timbulan sampah itu meningkat sebesar 0,97% dibandingkan tahun 2021 dan mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Kemudian sepanjang tahun 2023 bertambah lagi menjadi 3,14 juta ton dan pada 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 3,17 juta ton. Selain itu, berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah sampah yang diangkut di Jakarta setiap harinya terus meningkat. Pada tahun 2022 mencapai 7.543 ton, yang sebelumnya pada tahun 2021 hanya sebesar 7.233 ton per hari, yang dimana terjadi peningkatan. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui penguatan program bank sampah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 14 tahun 2021 mengenai pengelolaan sampah pada bank sampah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2021 mengenai bank sampah. Dan pembahasannya selanjutnya yaitu ada gap atau keterbaharuan. Meskipun sudah ada kebijakan dan program bank sampah, pelaksanaannya belum optimal. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek lingkungan, padahal keberhasilan dan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Research gap yang diangkat adalah perlunya analisis mendalam mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan implementasi bank sampah di DKI Jakarta, khusus loko spesifik yang sudah dipilih yaitu Jakarta Selatan, serta bagaimana kebijakan tersebut bisa berjalan lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu dampaknya.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta, khusus Jakarta Selatan. Dampaknya meliputi pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, lalu yang kedua peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta yang ketiga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah. Lalu selanjutnya yaitu alasan kenapa harus diteliti. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pengelolaan sampah masih menjadi masalah besar di kota-kota besar seperti di Jakarta. Meski kebijakan sudah dibuat, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Meneliti program bank sampah membantu memahami gap antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta mencari solusi agar program ini lebih berdampak. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama tujuan terkait lingkungan dan kota berkelanjutan yaitu SDG poin 11 dan 12 tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jakarta Selatan dipilih sebagai fokus penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu kota administrasi dengan jumlah bank sampah terbanyak di DKI Jakarta, yakni mencapai 900 unit BSU atau bank sampah unit berdasarkan data yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Meski banyaknya bank sampah, namun tidak berjalan dengan optimal karena masih terdapat berbagai kendala seperti sosialisasi yang belum merata, lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan juga karena fokus pada kontribusi yang diharapkan, baik dari segi peningkatan kebijakan pengelolaan sampah, pengembangan program bank sampah, maupun partisipasi masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu literatur review. Hasil literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi yang selaras dengan teori George Edward III, yaitu teori implementasi kebijakan. Di lapangan, ditemukan bahwa kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, sosialisasi yang belum merata, fasilitas yang kurang memadai, serta lemahnya pengawasan. Temuan ini sejalan dengan teori dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu critical thinking atau tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Jakarta Selatan, lalu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta Selatan, dan untuk mengetahui hasil, perubahan maupun dampak program bank sampah terhadap pengurangan volume sampah dan partisipasi masyarakat di Jakarta Selatan. Selanjutnya yaitu kalimat tanya atau pertanyaan penelitian apa yang akan ditujukan. Berdasarkan permasalahan dan alasan penelitian yang sudah diuraikan, maka yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Jakarta Selatan? Yang kedua, apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta Selatan? Dan yang terakhir yang ketiga yaitu bagaimana dampak program bank sampah terhadap pengurangan volume sampah dan partisipasi masyarakat di Jakarta Selatan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada simpulan. Kesimpulan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu permasalahan sampah di Jakarta Selatan sangatlah kompleks dan membutuhkan solusi yang inovatif dan partisipatif. Program bank sampah merupakan salah satu kebijakan yang potensial, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut agar dapat berfungsi secara optimal dan juga berkelanjutan. Sekian presentasi dari rencana penelitian proposal atau rencana penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.